warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak Miss kita semua dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit-penyakit, virus-virus yang sedang melanda negeri kita saat ini. Anak-anak Miss yang berbahagia, pesan Miss, tetap jaga kesehatan, jangan lupa terus berdoa kepada Allah, ibadah, sholat, jangan sampai lalai, tetap sholat tepat pada waktunya, lakukan juga ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita semua terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak Miss yang disayangi, hari ini kita akan lanjut kembali pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita baca doa terlebih dahulu sama-sama dalam hati kita. Sama-sama kita bacakan doa memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku dan berikanlah aku pemahaman dalam menuntut ilmu ini. Amin. Kurban menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qurba yaqrabu qurbanan. Artinya dekat, mendekati, atau menghampiri. Inilah arti kurban menurut bahasa. Dekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban. Jadi, salah satu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan cara menyembelih hewan kurban. Inilah yang disebut dengan istilah kurban. Waktu pelaksanaan hewan kurban itu dibatasi selama 4 hari. Boleh pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi boleh juga dilanjutkan pada hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Artinya, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah ini boleh untuk penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Apa hukum melaksanakan ibadah kurban? Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Artinya, dikerjakan kita mendapat pahala kebaikan, tapi jika ditinggalkan tentu kita menjadi orang yang merugi. Sunnah muakkad bagi orang yang mampu untuk berkurban. Apa makna mampu untuk berkurban? Sama halnya dengan makna mampu bersedekah. Ketika kita mampu untuk bersedekah, mampukah kita untuk berkurban? Maka kita yang menilai diri kita, apakah kita termasuk orang yang mampu untuk berkorban? Dalil kurban adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengatakan telah diwajibkan kepadaku untuk berkorban. Inilah dalil yang menyatakan bahwa korban itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Syarat hewan yang boleh dikurbankan adalah yang pertama, jenis hewannya adalah sapi atau kerbau. Maka untuk sapi, minimal umur sapi itu adalah 2 tahun. Maka syarat untuk sapi mesti 2 tahun. Yang kedua, unta.
Onta ini syaratnya berumur 5 tahun. Dan yang ketiga, domba atau kambing. Syaratnya berumur minimal 1 tahun. Nah, inilah syarat menjadi syarat hewan boleh disembelih untuk dijadikan hewan kurban. Selain hewan-hewan tersebut juga mesti tidak ada cacat, sehat, dan tidak ada kekurangan dari tubuhnya. Cara penyembelihan hewan kurban, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pisaunya mesti tajam. Supaya apa? Agar kita bisa memperlakukan hewan kurban dengan baik. Jadi jangan sampai pisaunya itu tumpul sehingga berulang-ulang kita dalam menyembelihnya. Kalau bisa cukup hanya sekali sembelihan, maka hewannya pun sudah mati. Yang kedua, menjauhkan pisau dari pandangan hewan kurban. Jadi pisau yang setelah kita asah jangan diletakkan di depan mata sapi atau hewan kurbannya. Inilah menyebabkan kadang hewan kurban itu akhirnya mengamuk dan sebagainya. Karena hewan itu juga masih ada insting untuk merasakan dan dia dapat melihatnya. Yang ketiga, hewan yang akan kita kurbankan itu dibaringkan ke sebelah rusuknya, sebelah kiri dengan posisi menghadap kiblat. Nah, baru setelah itu disembelih. Syarat penyembelihnya juga mesti adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan yang terpenting adalah penyembelihan harus memutuskan tali hulkum. Apa itu tali hulkum? Hulkum itu adalah tali pernapasannya. Jadi tidak memotong kepalanya, tapi hanya sampai batas pernapasannya saja yang terputus, sehingga betul-betul nanti hewannya bisa mati secara sempurna. Demikian cara penyembelihan hewan kurban. Kita anak-anak dipahami, teruslah belajar, jangan pernah bosan. Untuk tugas berikutnya apa yang harus anak lakukan, silahkan lihat di instruksi pembelajaran di BCR kita. Tetap semangat anak-anak Nafis, jaga kesehatan, mudah-mudahan Allah segera pertemukan kita dalam tatap muka di dalam kelas nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.